Dalam beberapa pekan terakhir, Grace ini digosipkan bernegosiasi dengan Hamilton yang kabarnya ingin membeli skuad mereka. Hamilton merupakan pemilik tim X44 di ajang Extreme E dan salah satu pemilik tim American Football Denver Broncos. Di sisi lain, Gresini Racing dibentuk oleh mendiang 2 kali juara dunia GP125 Fausto Gresini dan kini dipimpin sang istri Nadia Padovani. Skuad asal Faenza Italia ini juga sempat digosipkan hendak dibeli oleh Marquez pada akhir musim lalu. Hamilton sendiri tidak mengakui dan tidak membantah soal niatannya membeli tim di MotoGP. Hamilton yang dikenal sebagai fans balap motor mengaku sedang mengamati perkembangan MotoGP, terutama jika nantinya Dorna Sport berhasil dibeli oleh pemilik F1 Liberty Media. Marquez pun yakin bahwa meski entah Hamilton memang sungguh berniat membeli tim MotoGP atau tidak, gosip ini hanya bisa berdampak positif bagi MotoGP. Menurut rider Spanyol ini, MotoGP memang harus terus dibicarakan oleh tokoh-tokoh ternama agar populer. Namun Marquez semakin lantang memberikan sinyal dirinya juga tertarik membeli skuad Gresini. Ia bahkan mengajak Hamilton bermitra. Sebagai catatan, dari 11 tim yang berlaga di MotoGP, hanya 3 tim yang dimiliki oleh ex-pembalap Grand Prix. LCR Honda dimiliki oleh Lucio Cesinello, Pertamina Enduro VR46 Racing Team dimiliki oleh Valentino Rossi, dan Gresini Racing dimiliki oleh Fausto Gresini. Pemilihan sirkuit Misano untuk menggelar balapan kedua untuk menggantikan MotoGP Kazakhstan mendapat kritikan tajam. Event yang bertajuk MotoGP Emilia-Romagna 2024 itu dianggap mematikan pasar balapan WTSBK yang juga merupakan anak dari Dorna Sport. Bayangkan saja balapan kedua di sirkuit Misano ini akan digelar 22 hingga 24 September 2024 tepat bersamaan dengan digelarnya WTSBK Cremona 2024. Padahal jarak antara Misano dan Cremona hanya kurang dari 250 km yang dapat ditempuh dalam beberapa jam saja. Keputusan ini dianggap blunder karena membuat penggemar balap motor di Italia hanya akan bisa menghadiri satu event saja. Jelas WTSBK yang akan dirugikan karena para penonton kemungkinan besar akan memilih untuk menonton balapan kedua di Misano tersebut. Perlu diketahui juga bahwa event WTSBK Cremona 2024 ini adalah event perdana di sirkuit Cremona. Seharusnya event perdana tersebut mendapat dukungan yang maksimal dari Dorna Sport, namun malah dimatiin sendiri. Apalagi balapan WTSBK sedang seru-serunya karena Toprak Razgatlioglu berhasil memberikan perlawanan ke Ducati yang dalam 2 tahun terakhir harus mendominasi. Di dalam kolom komentar unggahan Instagram MotoGP, banyak penggemar menilai Dorna telah melakukan blunder. Warganet menilai seharusnya pengganti MotoGP Kazakhstan adalah trek lain yang belum jadi tuan rumah MotoGP 2024. Misalnya saja sirkuit Brno Ceko yang kepemilikannya baru saja beralih tangan dari Karel Abraham SR ke Karel Hubacek. Keputusan Yamaha untuk menyusun jajaran 2 pembalap mereka pada MotoGP 2025 belum final. Berbagai nama mulai terus muncul diperbincangkan menjadi kandidat yang kemungkinan dipilih untuk memperkuat tim satelit mereka, Pramac Yamaha. Salah satu sosok yang masih terus kuat dikaitkan dengan Pramac adalah mantan pembalap MotoGP yang sekarang sedang balapan di World Superbike, Andrea Iannone. Ketertarikan bos Pramac, Paolo Campinotti, pada pembalap yang kondang diakui sebagai pembalap yang paling ditakuti Marc Marquez itu memang sudah banyak terendus media. Hubungan Campinotti dengan Iannone memang terjalin dengan sangat harmonis sejak pembalap 34 tahun itu debut di Pramac pada MotoGP 2013. Iannone menghabiskan 2 musim di sana saat Pramac masih di bawah payung Ducati. Jika dia kembali ke MotoGP lagi, ini tentu akan jadi reuni yang amat manis dengan Campinotti. Seolah debut lagi ke kelas para raja dengan pengalaman yang lebih banyak. Ketertarikan Campinotti terhadap Iannone ini pun terbaca jelas dari pengamatan Carlo Pernat. Apalagi jika Ducati memperbarui kontrak Alvaro Bautista di tim pabrikan mereka pada Superbike. Namun demikian, ketertarikan Campinotti terhadap Iannone berpotensi terganjal beberapa hal. Pertama, karena faktor kompetitif, di mana Iannone sudah berusia 34 tahun dan sudah lama tidak menyentuh motor MotoGP. Yang kedua adalah faktor hitam di atas putih yang mengikat pada tim Ducati. Jika Yamaha ingin menguji seberapa besar daya kompetitif Iannone, mereka tentu akan melakukan tes private dengan motor Yamaha M1 mereka. Namun, itu tidak akan mudah bila pembalap masih terikat kontrak dengan pabrikan lain.
Opsi Iannone yang kemungkinan besar sulit dicapai kemungkinan akan dialihkan Yamaha untuk memberikan satu tempat itu pada sosok pembalap debutan dari kelas Moto2. Sedangkan untuk satu tempat pembalap lain, kabarnya Pramac Yamaha mengincar Jack Miller atau Miguel Oliveira. Crutchlow yang sudah menjadi test rider Yamaha sejak 2021 mendapatkan jatah wildcard di Silverstone, yakni sirkuit kandangnya sendiri. Namun pada Mei lalu, pembalap berusia 38 tahun ini menjalani operasi tangan kanan akibat cedera sehingga harus absen dari beberapa tes. Crutchlow yang pensiun dari MotoGP pada akhir 2020 lalu ternyata belum pulih juga hingga kini. Yamaha pun memutuskan kembali memanggil Gardner yang saat ini masih membela GRT Yamaha di ajang WTSBK. Gardner yang merupakan juara dunia Moto2 2021 pernah berlaga di MotoGP bersama Tech3 KTM Factory Racing pada 2022. Sayangnya, rider Australia ini terdepak pada akhir musim itu dan memilih pindah ke WTSBK untuk membela GRT Yamaha. Baru-baru ini, tepatnya dalam MotoGP Jerman di Sachsenring, Gardner sempat dipanggil oleh Monster Energy Yamaha untuk menggantikan Alex Rins. Rins sendiri mengalami cedera tangan dan kaki akibat terjatuh keras di Assen, Belanda. Namun, ia diperkirakan bisa kembali berkendara di Silverstone. MotoGP Mandalika 2024 akan dihelat di sirkuit internasional Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada 27 hingga 29 September mendatang. Masih cukup banyak waktu bagi MGPA dan Injourney untuk mempercantik area sirkuit. Direktur Utama MGPA Mandalika Grand Prix Association, Priyandi Satria mengatakan, pihaknya akan mengecat ulang beberapa bagian yang terlihat kusam. Hal tersebut sebetulnya tidak perlu dilakukan, tetapi tentu penyelenggara ingin menampilkan wajah terbaik ketika disaksikan dunia luar. Lebih lanjut, Priyandi mengatakan akan ada penambahan di atap tribun terutama grandstand A dan B. Sebab atap saat ini tidak menutup semua area tempat duduk sehingga penonton merasa kurang nyaman. GP Mandalika sendiri akan menjadi seri ke-15 dari MotoGP 2024. Tahun lalu, Francesco Bagnaia keluar sebagai pemenang di Lombok dan menjadi titik balik dalam perburuan titel juara dunia MotoGP 2023. Patut dinanti seperti apa tampilan sirkuit internasional Mandalika jelang balapan tersebut. Masih ada waktu 2 bulan lebih hingga MotoGP Mandalika 2024.